Karena kan tidak banyak waktunya, belum semuanya tiba, belum bisa latihan secara utuh. Ya, kalau bisa melihat kan semua negara juga mengalami hal yang sama ya, berkumpul 3-4 hari langsung main. Sama juga dengan Indonesia. Karena Australia juga kan ada 16 pemain dari 26 pemain yang mereka dipanggil oleh pelatih Tony Popovich. 16 itu bermain di luar, pemain abroad. Jadi juga mereka baru berkumpul hari ini yang dari luar ya. Jadi sama seperti kita, yang perlu dimaksimalkan adalah tentunya bagaimana recovery, pemulihan kondisi karena perjalanan yang cukup jauh. Kalau soal permainan, chemistry-nya mereka sudah dapat karena ini kan 99% pemain yang diambil Patrick Kluivert itu dari era STY. Jadi Iya, tidak banyak betul. perubahan kecuali ada satu pemain yang masuk yaitu Septian Bagaskara dari Dewa United itu. Selebihnya mereka sudah pernah bermain sama-sama semua dari kualifikasi dari ronde pertama, 2, 3 sekarang. Jadi bagi Patrick Kluivert dia tinggal meneruskan aja, tinggal pola yang ingin dia rubah. Ya, mungkin kalau dari STY 3-4-3 sekarang dia dengan 4-3-3. Itu yang Hmm. kita akan tunggu dan nantikan Nitya sebagaimana tangguhnya pola taktik ini yang akan dikembangkan oleh Patrick Kluivert. Tapi dia tidak sendiri kan. Dia dibantu oleh para asisten yang bagus dengan secara kualitas seperti Dani Lansat, Alex Pastur dan Gerald Vandenberg, apalagi ditambah dengan Jordi Cruyff yang masuk sebagai penasihat teknik. Jadi ini tim suatu hal yang banyak lah mereka sudah bisa mendapatkan keuntungan ya dengan hadirnya Patrick Kluivert dan kawan-kawan untuk bisa Ya, memajukan Anda sepak juga bola kita. katakan sebelumnya bahwa nampaknya sepertinya paling tidak untuk laga melawan Australia ini, Kluivert tidak akan terlalu banyak mengotak-atik karena memang sudah Ya, solid tadi Anda katakan. Tapi ya. bagaimana cara mencari peluangnya ya? Bagaimana kemudian melihat komposisi yang sudah lumayan solid sebenarnya, tapi mereka bisa fokus karena kan harapannya bisa membuat 1 gol, 2 gol, atau justru malah menang kalau kita pengennya ya. Iya, masalahnya bagi Kluivert kan dia baru pertama juga berkumpul sini, baru melakukan debut dia untuk sama-sama. Jadi tinggal dia menurunkan 11 pemain di starting 11 dia siapa yang dia akan mainkan. Tapi analisa itu kan sudah terjadi melawan Australia di Jakarta 0-0 terakhir melawan Arab Saudi. Tentunya Mhm. semua sudah dilihat oleh para asisten dan diberikan masukan kepada Kluivert seperti apa pemain yang harus ditampilkan dengan pola yang dia inginkan. Karena pola yang harus lebih banyak pegang bola ya dari ball position yang dia ingin bermain lebih ofensif karena kita butuh gol juga karena gol pertama itu sangat menentukan buat kita kalau Betul. kita bisa mencuri gol ke gawang Australia itu yang ditunggu walaupun Mhm. Kluivert Mental sendiri terangkat ya. menyatakan iya walaupun Kluivert sendiri menyatakan bahwa draw udah cukup tetapi kita memang kalau kita bisa menang itu Nitya sudah aman buat kita lah untuk bisa lolos mendampingi Jepang terbuka tapi dengan 1 poin pun kita harus bersyukur bahwa kita tidak kalah melawan Australia karena Australia peringkatnya dengan kita sangat jauh selisihnya 101 peringkat mereka 26 besar dunia, kita di 127. Situ aja sudah kelihatan sekali kan, itu sangat jauh. Tapi dalam sepak bola, segala sesuatu bisa terjadi. Di mana kita juga kan pernah menahan mereka di Jakarta dengan 0-0. Ya, Australia apalagi juga ini pasti kan akan terakhir ada hati-hati. sejumlah pemain Australia yang cedera ya, Bung Ropan? Ya, dan banyak, mungkin hanya ada 5 pemain sisa yang mereka bermain datang ke Jakarta dan tampil saat bermain 0-0, yang saat ini dipanggil oleh Tony Popovich untuk bisa bermain dengan kita. Nah, keuntungan bagi kita bahwa Kapten Australia, Harry Souter tidak bisa bermain. Dia yang paling berpengaruh di jantung pertahanan. Namun mereka punya pemain-pemain juga yang berkualitas yang tetap kita harus hati-hati. Kita harus bermain bersabar dengan mereka dan jangan terpancing tentunya dengan permainan yang terbuka karena Australia pasti akan keluar menekan. Mereka butuh menang melawan Indonesia, itu target mereka. 6 poin, 3 poin dari Indonesia, 3 poin dari Cina. Karena Hmm. mereka tahu menghadapi Arab Saudi agak sulit, menghadapi Jepang agak sulit. Jadi 6 poin ini mereka mesti raih duluan untuk Hmm. membuka harapan mereka mendampingi Jepang lolos langsung ke Amerika 2026. Begitu. Jadi bisa dikatakan baik Australia maupun juga Indonesia sama-sama mempertaruhkan banyak hal di pertandingan nanti ya. Oh iya, ini pertandingan saya pikir bagi Australia hidup mati. Karena kan mereka itu, mereka butuh, mereka tahu. Kalau sampai imbang, itu seperti kalah buat mereka. Sehingga mereka butuh 3 poin. Nah ketika mereka keluar menyerang, ini kesempatan buat kita bermain untuk bisa menekan mereka dengan counter attack yang tentunya semua datang dari racikan Patrick Kluivert. Seperti apa yang dia akan mainkan di lini depan. Itu yang kita akan tunggu. Apakah Marcelino akan dimainkan lebih awal atau akan bermain sebagai super sub untuk mendampingi Hmm. oleh Romeni? Karena di depan ini kan selalu menjadi kesulitan buat kita. Ragnar Ya. Mangun tidak bermain, tetapi kita masih punya Ole Romeni. Tinggal gelandang-gelandang ini yang supply bola ke depan yang kita akan lihat siapa yang akan dimainkan oleh Patrick Kluivert di tengah ini. Mhm. Apakah akan mencuri di babak awal ya? Kalau Anda katakan tadi kan Kluivert menyebut draw saja sudah bagus gitu. Tapi kalau Ya, intuisi Anda mengatakan, kira-kira kita bisa membawa pulang seperti apa nih? Apakah draw juga atau mungkin malah masih ada peluang tipis lah? ya kalau realistis kita bicara, draw itu udah oke buat kita. Tetapi kan dalam sepak bola selalu itu yang akan terjadi. Kemenangan itu ada. Faktor keberuntungan itu jangan lupa.
Itu harus kita lakukan dengan baik, dengan apa yang ada dimaksimalkan di lapangan. Makanya kalau kita bisa mencetak gol pertama, itu adalah satu hal modal yang bagus buat kita. Karena Australia pasti akan keluar menyerang, akan terbuka. Ini akan lebih bagus. Kita punya pertahanan yang kuat. Sudah dibuktikan di Jakarta kita mampu menahan setiap tekanan mereka, apalagi kita ketambahan dengan ada 4 pemain, ada Ole, ada Dean James, ada Joey Pelupesi, ada Emil Audero, jadi lebih tebal lagi penampilan skuad yang ada di Patrick Kluivert itu. Presiden Prabowo juga baru saja mengatakan bahwa kita harus bisa masuk Piala Dunia. Ini kalau hitung-hitungannya kan masih ada sisa 4 laga ya, 2 laga kandang, 2 laga tandang gitu. Optimis sih saya pasti dukung. Tapi bagaimana Anda melihatnya? Kira-kira cukup realistis untuk mewujudkan keinginan Presiden Prabowo? Jadi beban atau malah nambah semangat? Ya, optimis itu akan muncul nih ya. Kalau kita bisa menang mendapatkan 3 poin. Itu pasti akan langsung, saya yakin akan langsung bisa lolos kita, karena kita akan kembali ke kandang dengan modal yang kuat, anak-anak lebih termotivasi, percaya diri menghadapi Bahrain, karena kita ada 2 kandang selain Bahrain dan Cina. Tapi kalau kita 1 poin pun harapan itu masih ada, ya, karena kita bisa mengamankan 2 laga kandang itu, semoga bisa menang 7 poin, dan pertandingan terakhir melawan Jepang sudah tidak berpengaruh lagi, karena setelah mereka menang melawan Bahrain, mereka sudah lolos. Untungnya buat kita, waktu kita ke Jepang, bisa saja Jepang bermain dengan lapis kedua mereka, dan kita bisa menang poin paling tidak 1 poin dengan Jepang. Jadi kalau untuk bisa lolos ada, untuk bisa lolos langsung kalau kita menang aman, enak buat kita. Tapi kalau 1 poin paling tidak kita lolos ke ronde keempat untuk playoff, itu terbuka untuk peringkat ketiga dan peringkat keempat di grup C, gitu. Oke, jadi mudah-mudahan ucapan Presiden Prabowo mengatakan bahwa harus lolos Piala Dunia ini menjadi penambah semangat untuk para pemain ya. Betul, semoga ya, itu harapan kita semua ya untuk bisa harapan kita semua pastinya. Ya. Terima kasih Bung Ropan. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.